Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok, dan juga ada 6 saham di sektor konsumer yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Unilever, kedua Mayora, ketiga MSP, keempat Gudang Garam, kelima ICBP, keenam INDF. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup optimis, mampu breakout ya, breakout 6100 seperti yang saya bilang, resisten 6100 dan tutup di 6118, naik 1,82%. Dan transaksi hari ini memecahkan rekor lagi. Biasanya maksimal di 19 triliun, hari ini ada di 22 triliun. Berarti pasar optimis ISG akan bertahan di 6000 kemungkinan ya. Dilihat hari ini asing juga beli yang sangat besar di 916 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara technical indeks akhirnya breakout 6100 seperti yang saya bilang. Apakah ini bisa false breakout? Kalau dilihat optimis market ya, kemungkinan ISG akan lanjut ya. Kalau saya pasang target lagi 6200 ke daerah sini ya. Jadi ISG kalau ini ditarik di 6000 aja ya, biar lebih aman. Ditarik di 6000. Nah, jadi seperti itu untuk ISG lanjut ke 6200 ya. Maksimal mungkin di 2 minggu ini ya 6200 dicapai, atau dia besok koreksi dulu. Tapi kalau dilihat dari optimisnya para pelaku pasar ya ISG kemungkinan besar akan mempertahankan 6000. Jadi mungkin ISG 2 minggu ke depan tidak akan turun lebih dari 6000. Jadi kalaupun dia sideway ya, sideway-nya di antara 6000 sampai 6200 di daerah sini ya. Kalau saya lihat seperti itu ya. Semoga aja jadi biar lebih aman. Indikator MACD juga masih sangat mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 masih terbentuk. Volume hari ini naik yang signifikan. Seperti yang saya bilang kemarin, ISG saat koreksi tetap mempertahankan harus net tutup di 6000. Ternyata pasar memang pengennya ISG di atas 6000. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Unilever. UNVR hari ini ditutup naik tipis ya, 0,33%. Kelepas harga 7.500. UNPR masih terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya, top 3-nya bandar-bandar asing, JMB Sekuritas, BK, UBS Sekuritas, tapi ditampung JP. JP juga jual, ya biasa aja ya. YU juga beli. Yang distribusi ini BK aja nih. BK distribusi di 21.000 karena tidak terdapat di top 10 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR harusnya kalau dia mampu tutup di atas 7.550 itu potensi bagus ya, karena membentuk pola yang bagus. Candle hari ini menutup atau di atas candle kemarin dan di pertengahan candle hari sebelumnya. Jadi yang ini masih perlu hati-hati, walaupun volume meningkat ya, tapi masih dipertahankan ya, masih dijaga resisten terdekatnya di 7.550. Semoga besok mampu breakout. Harusnya Unilever minggu ini ya bisa naik lah, minimal tutup di 7.600 ini mungkin bisa ya. Semoga bisa Unilever naik ke atas 7.600. Kalau dia masih di bawah, potensi kemungkinan dia bisa terkonfirmasi downtrend ya. Arah selanjutnya ke 7.200 terdekat, bahkan bisa ke 6.800. Jadi perlu hati-hati. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss juga nggak masalah, karena ya maksimal penurunan Unilever ini paling di 6.700 6.800 ini aja. Bapak Ibu bisa approach down. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau cut loss ya, cut loss kalau Unilever breakdown dari 7.400. Kita pasang target 7.400. Jadi kalau dia menyentuh 7.375, cut loss saja ya. Saya juga tadi baru ada beli ya. Kalau dia besok naik itu potensi bagus. Kemungkinan akhir tahun Unilever bisa ke 8.400 seperti target saya waktu posting di Instagram 2 minggu lalu ya. Waktu itu Unilever masih di area 7.800 ini. Saya optimis dia bakal ke 8.400, ternyata dia breakdown EMA 200-nya ya. Jadi seperti itu untuk Unilever. Unilever ya masih perlu hati-hati ya. Masih perlu dipantau. Kalau dia mampu breakout besok atau di hari Jumat ke 7.600 itu potensi bagus. Unilever akan ke atas. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Mayora. Mayor pada hari ini ditutup turun 0,37%. Kelepas harga 2.680, dan Mayor dijual asing hari ini setelah dari tanggal 25 November asing terus net buy, dan cuma satu hari di tanggal 10. Kalau dilihat broker semarinya biasa aja. CS jual di 33.000 tapi juga nampung di 11.000. Yang hari ini net buy
ya AK net buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, mayor ya masih koreksi wajar, dan arah mayor ya tetap menguji resistennya di 2770 sampai 2800. Kalau itu mampu di breakout, itu potensi bagus mayor. Saya targetkan ke 3000, bahkan bisa ke 3200 ya. Jadi seperti ini untuk mayor. Kalau confirm breakout 2770 ya arah selanjutnya ke 3000 dan bahkan ke 3200. Dan kalau dia tidak mampu breakout ya kemungkinan dia akan turun dulu ya ke daerah 2500 sampai 2600 ini, baru dia mantul lagi. Harusnya juga mayor mempertahankan supportnya di 2470 sampai 2500 ini. Jadi mayor tidak akan turun lebih dari sini ya. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Volume juga meningkat walaupun koreksinya ini kalau Bapak Ibu koreksinya koreksi tipis ya. Masih sama candle waktu dia breakout tinggi nih. Kalau sekarang ya belum bisa spekulasi buy karena ini udah di harga pertengahan ya. Resiko dia bawa kembali juga ada. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari daerah bawah ya pasang trailing stop aja. Kalau dia breakdown dari 2650 sampai 2640 take profit aja dulu. Kalau Bapak Ibu lihat rekomendasi saya waktu minggu lalu ya buy-nya itu di daerah sini di 2520, 2500 di daerah sini. Kan saya bilang candle 3 ini menarik, kemungkinan dia akan mantul ke atas dan ternyata benar kan dia mantul. Ya arahnya masih ke atas untuk Mayora ya. Follow the trend aja, yang punya pasang trailing stop, yang belum punya ya wait and see. Kalau dia mampu breakout baru bisa spekulasi buy di atas. Kalau breakoutnya disertai volume, kalau tidak disertai volume ya jangan dulu, takutnya false breakout atau ya nunggu lagi mayor di bawah sini ya. Seperti itu aja. Ya sabar, namanya trading ya nggak bisa setiap hari masuk di saham ya. Kalau sahamnya lagi nanggung harga gini ya nggak bisa masuk karena ya resikonya sama dengan profitnya. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham 3 ada HMSP. HMSP hari ini ditutup naik tipis 0,31% ke level harga 1.600. Dan kalau dilihat asing masih terus jualan saham HMSP. Kalau cek broker semarinya biasa aja. Yang terlihat di sini cuma CS jual di 112.000 ya, distribusi dia karena tidak terdapat di top 10 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP harusnya ya mempertahankan ya. Sangat kecil walaupun ada sentimen negatif cukai naik ya, sangat kecil kalau dia sampai breakdown dari 1430 ini, karena HMSP ini udah diakumulasi bandar dari mulai nih. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini pertanda mereka akumulasi nih dari Oktober udah sampai yang mulai tinggi akumulasinya itu di bulan November ini. Nah, jadi di daerah sini udah akumulasi, jadi nggak mungkin mereka mau nurunkannya lagi ya. Kalau saya lihat seperti itu. Kalau saya lihat di bandar, cek akumulasi bandar sama ya yang punya uang besar lah, institusi kah atau retail besar, mereka sudah akumulasi di daerah bawah sini. Jadi average mereka juga ada di atas 1400-1500 ini ya. Jadi untuk dia turun ya nggak mungkin, apalagi sampai breakdown ya pasti mereka mempertahankan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat juga nih, setelah dia ARB 2 kali ya dia naik lagi, terus dia coba koreksi dia naik lagi, dan ini MA20 masih dipertahankan ya. Untuk mengkonfirmasi HMSP ini bagus lagi, kalau dia sudah tutup di atas 1650 itu bisa spekulasi buy di atas ya. Kalau spekulasi buy di 1650, cut loss-nya di bawah MA20-nya aja di sini atau di daerah sinilah ya, di 1550 bisa cut loss. Target profit tetap terdekat 1800 yang kemarin sempat dia breakout tapi kemudian dibawa turun. Target selanjutnya kalau mampu breakout 1800 ke 2000. Harusnya MSP memang ke atas, cuman gara-gara sentimen cukai rokok naik kemarin dia koreksi, tapi ya ini kemungkinan besar panik aja. Kalau saya lihat juga di tanggal 10 sampai 11 Desember ini ya bandar-bandar asing nggak ada yang jualannya signifikan, yang rata-rata retail kecil yang jualannya signifikan. Jadi masih, menurut saya masih aman untuk HMSP. Jadi Bapak Ibu yang punya di daerah atas nggak usah takut lah ya. HMSP juga ya seperti saya bilang tadi nggak akan lebih turun dari 1430. Kalau Bapak Ibu mau nunggu di daerah bawah sini ya silahkan, cuman takutnya ketinggalan kereta beli. Kalau mau beli di 1650 atau kalau mau beli di harga penutupan hari ini juga gak masalah, cut loss saja di 1550. Kalau dia breakdown dari 1550
cut loss saja. Atau kalau Bapak Ibu mau lebih mengkonfirmasi, cut lossnya di 1.500 saja, di bawah 1.500 juga bisa kalau Bapak Ibu beli di sini. Tapi kalau sudah dia breakout ya, kalau sudah dia breakout 1.650 nggak bisa cut loss sini aja cut lossnya, karena ini mengkonfirmasi. Kalau dia breakdown dari sini dia akan ke bawah agak dalam, mending Bapak Ibu beli lagi di bawah sini, cut loss sini baru beli di bawah sini. Seperti itu aja strategi untuk HMSP ya. HMSP masih aman, tinggal nunggu 2 hari ke depan mampu dia breakout dari 1.650 ya. Saya juga tadi ada tes buy di harga penutupan, kita lihat seminggu ke depan ya. Kalau dia mampu breakout, saya akan tambah lagi di atas ini ya. Berarti ya potensi HMSP ke atas. Nggak usah takut karena bandar juga banyak barang HMSP ini di daerah 1.500 sampai 1.400 ini ya. Jadi nggak perlu takut, nggak mungkin dia turun lebih dari ini lagi ya. Kecuali memang bandarnya mau lepas, tapi sangat banyak barangnya juga ya. Bakalan dalam kalau dia turun situ. Jadi seperti itu aja untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Gudang Garam. GGRM pada hari ini naik tipis 0,47% ke harga 42.200. Kalau dilihat dari foreign, hari ini mulai net buy lagi ya. Walaupun kita nggak tahu nih berlanjut nggak net buy asing. Kalau dilihat dari broker semarinya malah biasa aja nih, malah KZ net sell atau distribusi di 8.000 ya, jualan dia hari ini karena tidak terdapat di top 10 bayar. Kalau kita lihat yang lain ya sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gudang Garam juga aman, nggak mungkin dia turun dari 40.000 ya. Maksimal dia koreksi sini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat saat dia breakdown dia coba naik lagi ke atas EMA 20. Tapi habis itu dia breakdown, dia coba lagi naik tapi tetap ditahan dan tetap di bawah EMA 20-nya. Jadi apakah bisa spekulasi buy di sini? Kalau saya belum. Saya lebih suka buy-nya nunggu di 43.000 ini atau di 54.000 di daerah sini. Kalau sudah naik di daerah sini, daerah aman dan daerah ideal untuk buy. Target selanjutnya ya Gudang Garam ke 45.000 sampai 46.000 ini. Kalau itu lagi di breakout ya 50.000 targetnya ya, masih sama karena sentimen aja kemarin dia nggak jadi naik ke atasnya. Jadi seperti itu untuk Gudang Garam. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah, garis biru juga hampir memotong garis nol, bar chart di bawah nol juga makin tajam ya. Kita lihat 2 hari ke depan. Kalau 2 hari ke depan dia mampu naik itu potensi bagus. Kalau dia koreksi ya koreksinya ke bawah. Jadi Bapak Ibu bisa buy di daerah bawah ini di 40.700 atau 41.000 daerah sini. Cut lossnya ya di bawah 40.000 di 39.000 atau 38.000. Jadi seperti itu untuk Gudang Garam. Masih perlu hati-hati ya. Masih bagus chartnya HMSP dari Gudang Garam. Kalau saya lihat ya, HMSP masih peluang untuk naik ada ya. Gudang Garam ada peluang, cuman dia harus konfirmasi di atas sini mengkonfirmasinya. Jadi perlu hati-hati. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ICBP. ICBP pada hari ini ditutup naik tipis 0,77% ke harga 9.775. Kalau dilihat dari foreign atau asing, ICBP masih terus dijual asing. Kalau dilihat broker semari top 5 seller diisi bandar-bandar atau broker-broker asing. Tapi kalau dilihat biasa aja karena mereka juga jual, mereka beli ya. Jadi biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP udah di area support dan juga sudah mulai ada perlawanan, volume juga mulai meningkat ya. Nih meningkat saat dia koreksi juga nggak lebih dari EMA 190-nya. Jadi masih berpotensi ICBP akhir tahun ke 10.600. Kalau dari harga sekarang udah lumayan di 8% ya. Kalau kemarin saya bilang waktu di 10.000 itu sekitar 6% ya. Nah, jadi masih peluang ICBP ke 10.600 di akhir tahun. Sisa 2 minggu semoga bisa tercapai ya. Cut loss saja kalau mau buy, cut loss saja di bawah ini. Kalau mau konfirmasi ya udah cut loss lebih dalam aja ya. Ada support kecilnya di 9.750 tapi kalau itu sekitar 2% ya kalau Bapak Ibu mau. Tapi menurut saya sini aja lebih aman. Nah, di 7%. Jadi hampir sama karena ini kalau dihapus, ini harga pertengahan. Karena range sideways-nya ya di sini 9.180 sampai 10.600. Kalau dipasang support kecil ada. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di sini ya nggak masalah. Kalau saya lebih suka di sini, nggak apa-apa cut loss lebih dalam. Tapi ya peluang dia naik juga besar ya. Jadi seperti itu untuk ICBP masih ada peluang ke atas dan lebih aman lagi ICBP kalau sudah di 10.000 ya. Kalau dia minggu ini bisa ke 10.000 ya.
berarti butuh naik 2% lebih, 180 ya sekitar 22,5% dia harus naik. Minggu ini ya potensi bagus ICBP akhir tahun bisa ke 10.600. Jadi seperti itu strateginya. Bapak Ibu kalau mau cut loss di bawah 9.500 juga bisa, atau sekalian konfirmasi aja di 9.085 ya. Tapi harusnya ICBP tidak akan lebih turun dari 9.180 ini. Dan juga ini juga paling akan mantul ya di sini, lihat kalau Bapak Ibu bisa lihat ini udah juga dia mantul nih. Udah ada peluang dia menahan EMA 150-nya. Memang cukup lama ya karakter ICBP ini, kalau udah sideway-nya agak lama nih. Ini dari Oktober 2019 dia sideway sampai Februari. Jadi hampir 4 bulan habis itu dia turun. Jadi ini kan dia dari bawah. Jadi harusnya dari Agustus sekitar 4 bulan ini pas. Jadi ya kemungkinan besar akhir tahun momentumnya naik, dan bahkan kalau breakout dari 10.600 itu arah selanjutnya ke 11.200, bahkan bisa ke 12.000 target saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli dari daerah bawah, kalau dia mampu breakout, follow the trend aja, konfirmasi pasti dia ke atas di Januari sampai Februari. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada INDF. INDF pada hari ini ditutup di level harga 6.900 sama harga penutupan pada hari kemarin, dan INDF masih terus dijual asing ya. Dari tanggal 19 November asing belum satupun dia net buy. Kalau lihat brokers marinya ya sellernya bandar-bandar asing, tapi bandar asing juga beli. Terlihat Morgan Stanley distribusi di 60 ribuan, RX juga distribusi di 20 ribu, AK distribusi, JP distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF membentuk pola yang menurut saya kurang bagus ya. Kalau besok dia bisa tutup di atas 6.000 atau di 7.000 ya potensi bagus untuk INDF. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya bisa, karena ini udah di area support kuatnya lah dari sideway-nya. Line sideway-nya ada di Agustus sampai sekarang ya hampir 4 bulan. Jadi ya ini hampir sama nih sama ICBP. Harusnya momentumnya dia naik, kalau nggak naik dia harus turun. Jadi fase sideway-nya ini seharusnya udah berakhir di Desember ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dari 31 Maret sampai Agustus berarti hampir 5 bulan dia habis itu naik. Dan ini dia kan dari bawah, harusnya dia naik ya. Kalau dia di Desember bisa breakout dari 7.300 ya, awal Januari 8.000 bisa disentuh. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya bisa ya. Cuman agak sabar Bapak Ibu, kalau dia ini naik ya agak pelan-pelan kadang ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss, kalau saya bilang cut lossnya di sini aja ya. Nih di 6.550, cut loss di 6.550 di bawah shadow-nya ini. Kalau take profit terdekat di 7.300 itu sekitar 5% juga ya. Kalau mampu breakout, follow the trend, INDF bakal ke 8.000. Jadi seperti itu untuk INDF. Masih untuk besok masih kayaknya masih mencoba koreksi atau menguji supportnya di 6.900 sampai 6.890. Kalau dulu di breakdown ya saya bilang arahnya bisa ke bawah, bisa ke 6.180 lagi ya, atau ke 6.500 ini bisa dipertahankan. Tapi ya cut loss saja menurut saya di 6.550 ya. Jadi seperti itu untuk INDF. Potensi bagus kayaknya consumer. Kalau consumer gerak 2 hari ini, yang lain pasti ikut gerak ya. Jadi kita lihat 2 hari ini penentunya, kalau dia gerak minggu depan akan lanjut naik lebih tinggi. Kalau dilihat ISG bagus, optimis, kayaknya yang menggeraki ISG untuk ke 6.200 ya saham-saham consumer. Jadi masih ada potensi ISG naik 2%. Kalau dari harga sekarang ya yang akan signifikan menggerakkannya adalah saham-saham consumer. Mungkin seperti itu ya. Tapi semua analisa ini disclaimer on ya. Bapak Ibu bisa ubah atau modifikasi sesuai kriteria atau profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Yang penting bisa menghasilkan cuan ya. Kalau mau ikut seperti trading plan saya juga bisa. Jadi nggak ada masalah ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat,
dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga mendukung atau berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.